Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Selawat dan salam serta tumpah ruahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Saat ini saya sedang mempelajari modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Aksi nyata ini telah saya laksanakan pada tanggal 31 Maret 2022. Perubahan kecil yang saya nyatakan sebagai aksi nyata dari modul 3.3 ini berjudul menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Pendidikan pada masa kini bukan lagi kegiatan belajar mengajar, di mana belajar diperankan oleh siswa dan mengajar diperankan oleh guru. Namun sudah berkembang menjadi kegiatan pembelajaran, di mana guru dan siswa dapat berkolaborasi untuk mensukseskan kegiatan pembelajaran. Guru dan siswa dapat berperan bergantian sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Siswa dapat menjadi pemimpin pembelajaran secara bergantian dengan siswa lainnya di bawah bimbingan gurunya. Program ini merupakan program intrakurikuler karena terintegrasi dalam mata pelajaran yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Berdasarkan hal tersebut, maka saya memiliki prakarsa untuk perubahan walaupun kecil dengan membuat program yang selanjutnya disebut program pemimpin pembelajaran murid kelas di kelas yang aktif menentukan proses belajarnya sendiri. Tujuan dari program ini adalah untuk menyamakan kesempatan kepada siswa untuk mengunggah ide kreativitas, memberikan layanan prima kepada semua siswa agar mampu mengembangkan fokusnya untuk menghadapi masa depan yang belum diketahui dan penuh tantangan. Prinsip yang dapat dijadikan panduan dalam membangun interaksi murid dengan komunitas untuk mendukung program memimpin pembelajaran murid, yaitu saya berusaha menempatkan murid dalam kursi pengemudi. Dalam proses pembuatan keputusan, komunitas dapat memberikan saran atau mendorong ide-ide murid, namun pada akhirnya perlu memastikan bahwa muridlah yang akan mengambil keputusan. Program ini dilaksanakan dengan bantuan konsep Bagja dan MELR. Terima kasih, selamat menyaksikan. Anakku yang mencintai dan berbanggakan, pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional dengan versi Bapak ya, versi Bapak. Jadi dulu kan Bapak meminta pada kalian untuk pertama literasi 15 menit, setelah itu kalian diminta untuk menyampaikan materi-materi tentang lembaga kerjasama ekonomi internasional sesuai dengan yang diminta oleh Bapak. Nah, untuk hari ini kita akan coba menjadi pemimpin pembelajar. Nah, jadi yang memimpin kegiatan ini adalah kalian semuanya. Kalian semua yang akan memimpin pembelajaran ini. Jadi nanti ada yang di depan yang memandu dan nanti ada para siswa yang menjadi peserta. Nah, apa yang mau dilakukan? Silakan sesuai dengan versi kalian. Bapak serahkan sebelumnya pada kalian siapa yang bersedia untuk memimpin pembelajaran di sini. Tidak apa-apa, boleh Bapak minta 4 orang lah, 4 orang supaya nanti bisa berkolaborasi ya. 4 orang dengan tugasnya nanti yang 1 orang kameramen dan yang 3-nya sebagai pemandu. Ya bagus. Ariel 1, terus Fatur Rahman, iya. Berikut Sanda, iya. Fadil, oke, ada 4 orang. Ya, terima kasih. Silakan nanti untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kali ini kita akan melaksanakan sebuah pembelajaran dengan metode kuis dan di dalam kuis tersebut akan dibagi menjadi 8 kelompok
Dan di dalam satu kelompok akan dibagi masing-masing 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Untuk pembagian anggotanya akan diserahkan kepada kalian semua. Dan untuk peraturan permainan atau peraturan pembelajaran kuis ini akan dijelaskan oleh Fatur Rahman Faiz. Nah, untuk cara main di kuis ini, pertama setiap kelompok membuat kotak berjumlah 9 di kertas masing-masingnya yang sudah disiapkan. Nah, setelah membuat kotak berjumlah 9 ini, diberi kotak kecil di setiap kotaknya. Nah, kalau sudah, kalian beri nomor di setiap kotak dari 1 sampai 9. Untuk penempatannya sendiri terserah kalian mau random atau bagaimana, gak usah berurutan. Bisa di sini 1, di sini 2, atau yang lainnya. Untuk saya sendiri mencontohkannya seperti ini ya. Nah, kalau sudah terisi semua dengan nomor 1 sampai 9, nanti dari pihak kita Sanda memberikan soal. Untuk soal nomor 1, nanti kalian tulis jawabannya di kolom nomor 1. Misalnya sudah dijawab. Untuk soal nomor 2 juga ditulis di kolom 2. Jika sudah semuanya terjawab Secara benar. Nah, misalnya kalian menjawab nomor 1, nomor 5, nomor 6 dengan benar, maka kalian mendapatkan 1 poin. Jika kalian nomor 4, 5, 9 menjawab benar, dapat 2 poin. Nah, jika 7 salah tetapi 8 benar, kalian mendapatkan poin untuk garis ini. Misalnya 4, 6, 8 juga benar, dapat 3 poin. Dan dimengerti semuanya? Nah, karena sudah mengerti, kalian boleh cari temannya untuk membentuk kelompok. Silakan. Kalian semua tolong pahami halaman 217 tentang lembaga-lembaga ekonomi internasional sampai halaman 223. Waktunya selama 15 menit dimulai dari sekarang. Kegiatan kuis akan dimulai. Dimohon untuk para peserta agar ditutup bukunya dan ditaruh HP-nya di bawah meja. Mohon sportivitasnya dan pembacaan soal akan dibacakan oleh Chandra Naila. Kemudian dalam satu soal akan diberi waktu 2 menit untuk menjawabnya. Terima kasih. Permainan akan dimulai dari sekarang. Untuk soal yang pertama, yaitu Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional yang bergerak di bidang pembangunan khususnya pertanian dan industri adalah. Waktu dimulai dari sekarang. Yang soal nomor 2, yaitu Lembaga Kerja Ekonomi Internasional yang bergerak di bidang pembangunan untuk negara miskin adalah lembaga. Untuk soal selanjutnya, yaitu nomor 3, tuliskan 5 negara pendiri ASEAN. Waktu dimulai dari sekarang, sama 2 menit ya.
3. Untuk soal selanjutnya, nomor 4 yaitu LKEI atau Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional yang bergerak pada bidang perdagangan bebas di daerah Amerika Utara dan ASEAN adalah. Untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 5, LKEI atau Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional yang anggotanya berada di wilayah Asia Pasifik adalah. Lanjut ke soal selanjutnya, nomor 6 yaitu LKEI atau Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional yang memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha pertanian, industri, jalan raya, dan perhubungan negara di dunia adalah. Selanjutnya yaitu nomor 7, pertanyaannya, tuliskan 5 lembaga regional dan kepanjangannya yang belum disebutkan dalam soal sebelumnya. Jadi sebelum yang belum disebutkan dari soal-soal yang tadi. Ya, yang belum disebut apa gitu. Ya, 5 aja. Ya, harus kepanjangan. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 8. Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional yang bergerak di bidang perdagangan dunia adalah. Diulang ya. Untuk soal yang terakhir yaitu nomor 9. Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional yang bergerak di bidang pemburuhan adalah. Diulang ya. Lembaga internasional yang bergerak di bidang pemburuhan adalah. Untuk lembar jawabannya dikumpulkan ke depan ya. Setiap kelompok kumpulkan ke depan. Ayo. Ayo, lama 5 detik. Nggak usah ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa satu-satu. 3. Untuk teknik penilaiannya, lembar jawaban ini akan dibagikan kembali secara acak, tidak sesuai dengan kelompok kalian. Oke. 3. Nomor pertama, Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional yang bergerak di bidang pembangunan khususnya pertanian dan industri adalah lembaga APO. Gak usah. 3. Nomor 2, Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional yang bergerak di bidang pembangunan untuk negara miskin adalah IDA. 3. Nomor 3, tuliskan 5 negara pendiri ASEAN. Kan ada 11 kan ya pendiri ASEAN. Enggak benar. Ada 5. Benar apa? Nomor 3, tuliskan 5 negara pendiri ASEAN. Yang pertama itu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, sama Filipina. Yang nomor 4 yaitu LKEI atau Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional yang bergerak pada bidang perdagangan bebas di daerah Amerika dan ASEAN adalah NAFTA dan AFTA. Yang kelima, Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional yang anggotanya berada di wilayah Asia Pasifik adalah APEC. Yang keenam yaitu Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional yang memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha pertanian, industri, jalan raya, dan perhubungan negara di dunia adalah Bank Dunia. Boleh atau Bang Dunia? Nomor 7 yaitu tuliskan 5 lembaga kerjasama ekonomi internasional dan kepanjangannya yang belum disebutkan dalam soal sebelumnya. Yang pertama itu ada ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Yang kedua ada Uni Eropa atau European Union. Yang ketiga itu International Trade Organization atau ITO. Terus ada ILO atau International Labour Organization. Terus ada OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Terus ada IMF atau International Monetary Fund. Terus ada Liga Arab, ada ADB atau Asian Development Bank atau Bank Pembangunan Asia. Terus ada IDB atau Islamic Development Bank. Terus IFC atau International Finance Corporation. Ada ICSID atau International Center for Settlement of Investment Disputes.
UNDP atau United Nations Development Program, terus ada ECOSOC atau Economic and Social Council, EKP, Economic Commission for Asia and the Far East, terus ada WTO, World Trade Organization. Yang juga benar. Yang terakhir yaitu Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional yang bergerak di bidang perburuhan adalah ILO. Nomor 8 dulu. Yang nomor 8 yaitu Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional yang bergerak di bidang perdagangan dunia adalah WTO. Tiga. Soal terakhir ya. Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional yang bergerak di bidang perburuhan adalah ILO. 2, 3, 4, 5, 6. Gila. Senggol dong. Tiga. Setelah dilakukan penilaian tadi, untuk hasil pemenang pada kuis hari ini yaitu pada kelompok JN2 yang beranggotakan Joseph Amadas, Nessa Anastasia, Yusri Anastasia, dan Dea Kajama. Menang diharapkan maju ke depan ya. Buat kelompok pemenang ini, gimana pendapat kalian tentang kuis yang udah berlangsung hari ini? Pendapat kalian aja, pesan-pesan kalian. Kuisnya sangat menarik dan memacu adrenalin dan membuat kita harus benar-benar berpikir dan mengingat bagaimana supaya tidak salah, dan kita juga harus pintar-pintar menempatkan angka supaya tidak mengurangi poin. Terima kasih. Kegiatan kali ini, terima kasih atas partisipasinya. Kami bertiga mohon undur diri dalam acara ini. Dan sekian, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi kalian sudah berpartisipasi. Di antaranya tadi yang berempat menjadi pemimpin pembelajaran, dan kalian semua menjadi pesertanya. Bapak merasa bangga kalian bisa melakukan kegiatan pembelajaran ini. Tentunya kita mencoba untuk berkolaborasi ya. Jadi ada saatnya para siswa juga memiliki suara, memiliki pilihan, memiliki kepemilikan diri. Nah, dari suara berarti kalian bisa berpendapat. Hari ini kalian jadi peserta, suatu saat kalian menjadi pemandu. Nah, yang jadi pemandu juga sama. Hari ini jadi pemandu, suatu saat kalian akan menjadi peserta. Jadi ada saatnya mendengarkan, ada saatnya berbicara. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, pilihan. Jadi pilihan itu Bapak tadi sudah menawarkan kepada kalian. Silakan kalian mau menjadi pemandu, pemimpin pembelajaran, atau mau menjadi peserta. Nah, Bapak tidak nunjuk, tapi kalian yang mengajukan diri. Itu pilihan. Terus yang ketiga, kepemilikan murid. Artinya kalian tadi sudah menunjukkan bahwa kelas ini adalah milik kalian. Pemandu juga berusaha untuk mensukseskan kegiatan pembelajaran ini agar pembelajaran ini bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian bisa memahami tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional yang ada di dunia. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan masuk ke modul berikutnya, yaitu materi tentang perdagangan internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.